Karya tulis semi ilmiah. Pengertian karya tulis semi ilmiah adalah karangan yang bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Karya tulis semi ilmiah ini disebut juga dengan ilmiah populer. Jenis-jenis karya tulis semi ilmiah atau karya tulis populer. Di sini antara lain ada artikel. Artikel di sini merupakan karangan yang faktual dibuat secara lengkap dengan ketentuan jumlah kata dan dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat, mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Kemudian ada resensi. Resensi di sini merupakan karangan yang mengulas segala kritik objektif, ringkasan, dan opini seputar sebuah buku yang telah dibaca sebelumnya. Nah, tujuan dari resensi di sini adalah untuk mengukur kualitas dari sebuah buku. Biasanya juga digunakan untuk sarana atau media untuk memberikan masukan kepada penulis. Kemudian ada feature. Feature di sini merupakan tulisan hasil reportase yang berisi situasi, keadaan atau peristiwa dengan tujuan memberikan informasi, mendidik, dan menghibur kepada khalayak umum. Kemudian ada opini. Opini di sini merupakan tulisan tentang pendapat seorang, yang mana seorang ini untuk mengemukakan pendapatnya kepada khalayak umum. Dan yang terakhir ada editorial. Editorial di sini adalah naskah dalam surat kabar atau majalah tentang pendapat redaksi terhadap peristiwa aktual, peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Karakteristik karya tulis semi ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi. Kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa formal dan subjektif. Yang keempat, melebih-lebihkan sesuatu. Yang kelima, usulan bersifat argumentasi dan bersifat persuasif. Karya tulis semi ilmiah terdiri dari judul, nama penulis, bagian pendahuluan, bagian isi, penutup. Tulis non-ilmiah adalah esai yang melaporkan pengalaman atau pengetahuan penulis yang fiksi dan subjektif. Jenis-jenis karya tulis non-ilmiah ada 6. Yang pertama, puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Yang kedua, ada novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Yang ketiga, roman. Roman adalah jenis karya sastra dalam bentuk prosa yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya yang menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Yang keempat, ada dongeng. Dongeng adalah karangan non-ilmiah yang berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Yang kelima, cerpen. Cerpen adalah karangan fiktif yang isinya sebagian kehidupan seseorang atau juga kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh saja. Yang terakhir ada drama. Drama adalah sebuah jenis karya sastra yang menceritakan sebuah kisah, watak, tingkah laku manusia lewat peran serta dialog yang ditunjukkan di atas panggung. Karakteristik karya tulis non-ilmiah. Di antaranya, yang pertama, berdasarkan fakta pribadi. Kemudian yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif atau berdasarkan selera dari si penulis. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Maksudnya konotatif di sini bahasa atau kata yang digunakan bukanlah kata yang bermakna sebenarnya, melainkan menggunakan kata kias. Kemudian populer. Yang keempat, tidak memuat hipotesis.
Tidak seperti karya tulis ilmiah umumnya atau karya tulis ilmiah murni, pada karya tulis non-ilmiah tidak memuat hipotesis. Kemudian penyajiannya dibarengi dengan sejarah. Jadi beberapa jenis dari karya tulis non-ilmiah juga memuat sejarah. Kemudian bersifat imajinatif. Situasi didramatisir. Bersifat persuasif atau mengajak dan tanpa dukungan bukti. Kemudian struktur karya tulis non-ilmiah. Pada dasarnya semua karya tulis non-ilmiah memiliki 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Jadi bagian awal di sini pendahuluan dari karya tulis tersebut. Kemudian bagian inti merupakan bagian pembahasan atau seluk-beluk dari karya tulis tersebut. Dan yang ketiga bagian penutup atau kesimpulan atau bagian akhir dari karya tulis tersebut.